Baik, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini hari Rabu, tanggal 23 Juli tahun 2025. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran eh, pembenaran oleh iman atau kekabaran malaikat yang ketiga yang diambil dari General Conference Bulletin dan ini adalah chapter 11 dan ini adalah pertemuan keempat dari chapter 11 ini. Dan seperti kita ketahui, tujuan kita adalah chapter 12 dan ini mungkin adalah ini saya pastikan ini adalah eh, pertemuan terakhir dari chapter 11 dan minggu depan kita akan mulai dengan chapter 12 yang akan menjadi tujuan kita untuk mempelajari tentang pembenaran oleh iman. Dan di situ akan diberikan pengertian tentang apa perbedaan dari pembenaran oleh iman Katolik dan pembenaran oleh iman Protestan. Nah, ini chapter 10 dan 11 ini adalah dia punya pendahuluan dan kita sudah belajar ya selama beberapa minggu tentang pelajaran ini dan eh, ini kita akan menyelesaikan dari chapter 11. Dari chapter 11. Dan kembali mengingatkan ini adalah Bible study, kita semua bisa mengambil bagian dari pelajaran ini, bisa menambahkan ataupun bertanya tentang pelajaran ini. Baik, sebelum kita mulai, kita akan review sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari waktu lalu ya. Di pertemuan minggu lalu, kita tidak akan mulai dari awal, tetapi kita akan mulai dari apa yang sudah kita pelajari waktu minggu lalu. Oke, dan di sini ada apa namanya statement yang saya bikin sendiri dan saudara-saudara bisa lihat apakah saudara-saudara setuju dengan statement yang saya bagikan ini atau kira-kira kurang setuju atau seperti apa ya. Ini kita ambil patokan dengan pelajaran yang sudah kita pelajari waktu lalu. Jadi saya mau bacakan ini ada satu statement. Jadi ini yang begini ya. Ketika saya mempelajari righteousness by faith atau pembenaran oleh iman oleh A.T. Jones dan E.J. Wagoner, akhirnya saya mengerti apa itu pembenaran oleh iman. Saya tahu itulah yang akan menyelamatkan saya dan saya juga akan bagikan itu bagi orang lain. Kira-kira ini setuju enggak dengan statement ini? Apakah saudara-saudara setuju dengan statement ini? Joy, oh kira-kira setuju enggak ini dengan apa yang saya kita coba taruh di sini? Statementnya, Li, maksudnya. Iya, iya. Jadi ketika kita pelajar ini, akhirnya saya ngerti apa itu pembenaran oleh iman, saya mengerti apa itu pembenaran oleh iman, dan oh inilah yang akan selamatkan saya, dan saya juga ini akan bagikan orang lain. Hmm, ya, jujur ya. Iya, iya, justru ini, Jadi, maksudnya mempelajari pelajaran Righteousness by Faith oleh Wagner dengan Jones, ya, jadi saya ngerti, ya, setidaknya lebih mengerti lah pembenaran ya, oleh iman. Tapi kita nggak mau klaim kalau kita udah tahu semua gitu ya. Dan saya tahu Tuhanlah yang akan menyelamatkan saya dari materi apa yang mereka belajar, oh, yang mereka present dan begitu. Of ya, course, semua itu dari Alkitab gitu ya. ya, Kita nggak mau bilang saya mengerti sekali pembenaran oleh iman, tapi bisa lebih mengerti dari pengertian sebelumnya ya, dan apa namanya? Tentu namanya belajar kan tetap kalau orang belajar lagi lebih ya, akan Tuhan bukakan pengertian saya ya, sebelumnya akan lebih dibukakan dan of course keselamatan itu tergantung dari Tuhan dan bagaimana pelajaran yang saya terima itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan saya karena kita tahu teori itu nggak akan menyelamatkan saya kan. ya.
saya mau mengerti itu nggak akan menyelamatkan saya. Apa yang saya mengerti dan dipraktekkan, itulah kuasa Tuhan yang bekerja di dalam saya gitu. Dan kalau itu sudah menjadi bagian diri saya atau sudah menjadi bagian kita, itu secara otomatis pasti akan dibagikan kepada orang lain. Karena kalau mempelajari akan cerita-cerita di Alkitab di masa Tuhan Yesus hidup di dunia ini, orang-orang yang sudah diselamatkan atau sudah disembuhkan, yang mengalami pengalaman akan kuasa Tuhan itu, mereka, sedangkan Tuhan Yesus bilang jangan bilang ke orang lain, mereka nggak bisa kalau Ya, ya, ya. nggak bilang ke orang lain. Jadi kalau sudah menjadi bagian saya itu pasti testimoni itu akan keluar dan kita pasti akan bagikan kepada orang lain. Mungkin itu Ya, jawaban oke. Jadi, dari kita. Thank you. ya, terima kasih untuk jawabannya, untuk tanggapannya. Jadi, ini ya kita perhatikan baik-baik ya. Ini ketika pelajari ini akhirnya saya mengerti apa itu pembenaran oleh iman. Mari kita lihat ini review ya apa yang sudah kita pelajari waktu minggu lalu. Ini ada pendeta Jeki juga masuk. Ya, jadi apa namanya? Kita lihat di sini ya. Ini ketika saya mempelajari Righteousness by Faith oleh A.T. Jones dan E.J. Wagoner, akhirnya saya mengerti apa itu pembenaran oleh iman. Saya tahu itulah yang akan menyelamatkan saya, dan saya juga akan bagikan itu bagi orang lain. Ini kalau kita lihat, ini statement yang saya bikin ya sendiri. Dan kalau kita lihat secara eh, dia punya kulit, ini kayaknya nggak ada yang salah. Ini sepertinya seperti betul seperti itu ya. Tapi mari kita lihat ya, ini review apa yang sudah kita pelajari waktu lalu. Ini saya ambil dari eh, kutipan-kutipan yang kita pelajari waktu minggu lalu. Dia bilang, tetapi pekabaran itu adalah pengajaran kebenaran menurut kebenaran. Dan itu berarti gagasan Allah tentang kebenaran, bukan gagasan kita sendiri. Apakah gagasan saya tentang kebenaran Allah, bahkan yang paling luas menurut saya, adalah gagasan Allah tentang kebenaran? Jemaat menjawab tidak. Jadi ini saudara-saudara, kalau kita lihat ya, ini tentang pekabaran kebenaran oleh iman ini ya. Ini ketika kita lihat dan kita pikir, aduh ini saya sudah mengerti ini betul ini pelajaran ini tentang itu Jones Wagoner. Aduh, saya sudah ngerti ini sekarang ini pelajaran ini. Dulu saya nggak mengerti, saya sudah mengerti sekarang. Tetapi ini pertanyaan ini dibilang ini bahkan ini pengertian saya yang paling luas atau paling dalam atau yang sudah di tahap kalau misalnya 1 sampai 10 itu pengetahuan dan saya sudah mengerti 10 angka 10 tentang pembenaran oleh iman. Pertanyaannya, apakah itu pemikiran Allah tentang kebenaran? Jemaat bilang tidak. Walaupun saya sudah mengerti, tetapi itu pikiran saya, bukan pikiran Allah. Dan itu bukan pembenaran gagasan Allah tentang pembenaran. Itu gagasan saya. Saya yang mengerti itu pelajaran itu ya. Pelajaran pembenaran oleh iman ya kita ambil contoh di sini. Terus dibilang, maka ketika saya sudah mencapai gagasan terbaik saya atau pikiran saya terbaik saya tentang kebenaran Allah dan saya puas dengan itu lalu berkata, inilah yang akan menyelamatkan saya, maka sebenarnya kebenaran siapa yang saya pegang? Jemaat bilang kebenaranmu sendiri. Jadi saudara-saudara, ini kita akan lihat ya ini belum selesai dia punya ini. Tapi kalau kita lihat sampai di kutipan yang tadi saya baca, ini kalau saya akhirnya saya mengerti apa itu pembenaran oleh iman, saya bagikan itu bagi orang lain. Itu pengertian saya, ini pengertian saya ya. Ini dibilang ini sebenarnya kebenaran sendiri yang kita pegang ya. Nah, lalu bagaimana? Lalu bagaimana yang benar? Pemikiran bagaimana yang benar ya? Ini kita baca selanjutnya. Dibilang itu adalah gagasannya tentang perbuatan benarnya. Atau itu adalah pemikiran Allah tentang pembenaran oleh imannya. Bukan pikiran kita, bukan gagasan kita, atau bukan pengertian kita tentang perbuatan benarnya. Tetapi
pengertiannya sendiri atau gagasannya sendiri tentang perbuatan benarnya sendiri. Singkatnya, itu adalah perbuatan benar Allah sendiri ketika dia bertindak. Nah, ini ketika apa yang benar tentang pengertian apa namanya pembenaran oleh iman, itu adalah pikiran Allah sendiri tentang pembenaran oleh iman, bukan kita punya pengertian sendiri tentang pembenaran oleh iman. Kalau kita mau mengerti sendiri tentang pembenaran oleh iman, itu adalah pembenaran oleh iman dari kita sendiri ya, pembenaran diri dari kita sendiri, bukan pembenaran oleh iman Tuhan ya, atau itu adalah kebenaran kita sendiri. Terus dibilang, lalu dapatkah saya memahami gagasan Allah tentang kebenaran dengan pikiran saya sendiri? Jemaat bilang, tidak Pak. Dan kita sudah tahu, jemaat waktu itu sudah mengerti tentang pelajaran ini. Jadi kita tidak bisa memahami pemahaman Allah tentang kebenaran dengan pikiran kita sendiri. Tuh, ini kita harus pahami betul-betul ya. Kita tidak bisa memahami pemikiran Allah atau gagasan Allah tentang kebenaran dengan pikiran kita sendiri. Jadi seberapa pintarkah kita, berhematnya kita ketika kita pelajari pelajaran ini semua dan kita memahami, tetapi dengan pikiran kita, oh ini pembenaran oleh iman. Dengan pikiran kita, itu bukan pembenaran iman oleh Allah. Ini jelas ya saudara-saudara. Dengan kepintaran kita, hikmat kita, kita memahami, oh ini kebenaran Tuhan. Ini kebenaran Tuhan. Tidak bisa. Harus pikiran Allah, cuma pikiran Allah yang bisa mengerti pembenaran dia sendiri. Lalu bagaimana? Ini luar biasa. Terus ini, dia bilang, tetapi mungkinkah saya memiliki pikiran yang dapat memahami pemikiran itu atau gagasan itu? Ya. Apakah ada pikiran dalam alam semesta ini yang dapat memahami gagasan Allah atau pemikiran Allah tentang kebenaran? Ya. Pikiran siapa itu? Pikiran Kristus. Pikiran Kristus. Nah, ini saudara-saudara, ini bagus sekali dia bilang. Saya tidak peduli seberapa besar teori seseorang tentang kebenaran Allah. Saya tidak peduli seberapa keras ia menyatakan bahwa ia percaya pada pembenaran oleh iman. Jika ia tidak memiliki pikiran Kristus, ia tidak memahami gagasan Allah tentang pembenaran oleh iman. Dan dia tidak dapat menjelaskannya. Jadi, saudara-saudara, ini sangat jelas ya, saudara-saudara. Kita ini sekarang lagi belajar pembenaran oleh iman. Setiap minggu kita pelajari pembenaran oleh iman dan kita tahu bahwa kebenaran ini oleh iman inilah yang akan menyelamatkan kita, atau ini adalah pekabaran terakhir sebelum pekerjaan keselamatan di bumi ini ditutup ya. Atau inilah seruan nyaring yang akan diberitakan kepada seluruh dunia. Inilah terang yang akan memenuhi seluruh dunia. Dan kita tahu, kita pelajari ini dengan kita belajar dari John Wagoner. Tetapi ketika kita mengerti ini dengan pikiran kita sendiri, pengertian kita sendiri, sebenarnya itu adalah kebenaran kita sendiri. Dan apa yang terjadi, makanya saya waktu lalu sempat beri kesaksian bahwa saya lihat orang-orang yang mempelajari pembenaran oleh iman, bukannya menjadi rendah hati seperti seharusnya, tetapi mulai menjatuhkan ya. Ini pembenaran oleh iman versi mana? Ini siapa yang translate ini buku yang kamu baca? Terbitan mana? Dan saling menjatuhkan satu dengan yang lain dan menganggap bahwa apa yang mereka pahami lah yang benar, sedangkan orang lain pahami itu salah. Makanya mulai mencari kesalahan dan menyatakan bahwa mereka yang benar. Makanya saya pikir ya, setelah baca ini, mereka tidak salah mempelajari tentang kebenaran oleh iman. Mungkin pengertian mereka tentang kebenaran oleh iman itu benar, tetapi mereka menggunakan pikirannya sendiri. Menggunakan pikirannya sendiri dan bukan pikiran Kristus, sehingga itu adalah kebenaran mereka sendiri, bukan kebenaran Kristus. Dan itu dibilang apa? Kita tidak memahami gagasan Allah tentang pembenaran oleh iman dan tidak dapat menjelaskannya. Itulah yang menjadi bahaya, saudara-saudara, kalau kita mempelajari ini. Yang ini adalah kuncinya ya. Selama kita mau mengerti dengan kita punya
pikiran sendiri, dengan kita punya hikmat sendiri, dan memang betul kita mengerti, oh ini dia punya awalnya, langkahnya seperti ini, harus bagaimana, begini-begini. Tetapi kalau kita pakai pikiran kita sendiri, bukan oleh pikiran Kristus, ini ya, tidak sama seperti kita tidak mengerti itu sebenarnya ya. Kita tidak memiliki kebenaran itu, tidak memahami gagasan Allah, pemikiran Allah, dan kita tidak sebenarnya tidak bisa menjelaskannya. Itu yang terpenting ya saudara-saudara. Dan itulah yang kita pelajari waktu lalu. Dan mungkin sampai sini teman-teman atau saudara-saudara ada yang mau tambahkan dari apa yang sudah dibilang tadi. Jadi statement yang awal saya baca tadi, ketika saya mempelajari ini pembenaran oleh iman, akhirnya saya mengerti apa itu pembenaran oleh iman. Ini menjadi kurang tepat ketika kita mempelajari pelajaran ini ya saudara-saudara. Bahwa ini bukan dengan pengertian saya mengerti dengan pikiran Kristus ada dalam saya. Saya mengerti itu ketika pikiran Kristuslah yang dalam pikiran saya ya. Saya memiliki pikiran Kristus, baru saya bisa apa? Mengerti apa itu pembenaran oleh iman. Dan itulah yang akan menyelamatkan saya. Kira-kira ada yang mau tambahkan? Halo Ya, Li, ya silakan nih, silakan. jadi dia punya step berikut atau pertanyaan berikut adalah bagaimana memiliki pikiran Kristus. Iya, ini ya betul. Iya Itu kan? yang kita pelajari Karena sekarang. kalau nggak ada pikiran Kristus, Ya, iya, ya kita akan berpikiran righteousness by faith itu sesuai dengan pemikiran kita. iya betul. Jadi kalau memiliki, jadi mungkin dia punya jawaban ada di pembahasan berikut, Ya, how to get the mind of Christ. iya. Ya oke, thank you. Jadi bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus akan dijelaskan di bagian akhir di chapter 11 dan bagian awal di chapter 12 sebelum atau Jones coba membedakan antara pembenaran oleh iman Katolik dan Protestan. Dan itu yang memang paling penting ya. Ini kita banyak belajar teori, banyak sekali. Itu dan itu tidak masalah ya saudara-saudara. Tetapi ketika kita pakai pikiran kita sendiri dan mengerti itu bukan pikiran Kristus, itu akan menjadi bahaya ya. Akan menjadi kebenaran kita sendiri dan apa yang terjadi, kesombongan rohani kita ya. Dan ini kita harus tahu ya, kita punya asal usul, kita punya natural mind-nya kita itu, kita punya pemikiran alami itu seperti apa. Aduh, kita punya sama dengan pikiran setan ya kan, kita sudah belajar di chapter 10. Pikiran alami kita adalah pikiran setan dan kita sangat mudah sekali untuk sombong, saudara-saudara. Sangat mudah sekali. Dan makanya ketika kita memahami ini semua dengan pikiran kita sendiri dan ketika kita lihat orang yang tidak belajar atau salah, itu akan sangat mudah sekali kita merasa mau kita lebih dari mereka atau merasa sombong. Dan ini menjadi kunci dan apa namanya? Inilah yang banyak orang sudah mempelajari pembenaran oleh iman, tapi gagal karena ini ya, karena mengerti dengan pikiran sendiri, bukan pikiran Kristus yang apa, yang dia miliki sehingga mengerti pelajaran ini. Dan jika kita memiliki pikiran Kristus, aduh ini luar biasa saudara-saudara. Ini yang akan kita pelajari bahwa terang di Wahyu 18 ayat 1 yang akan eh, memenuhi seluruh bumi itu adalah apa? Pikiran Kristus yang kita pantulkan oleh apa? Perbuatan-perbuatan kita yang sedang kita pelajari di pelajaran yang Joy bawakan ya, itu Miracle Missionary atau perbuatan benarnya Kristus itu adalah righteousness atau perbuatan benarnya Kristus yang akan memenuhi seluruh bumi. Oke, kita lanjut ya tentang review yang kita pelajari di chapter 11 waktu lalu. Dibilang tak seorang pun dapat memahami kebenaran Allah tanpa pikiran Kristus. Nah, ini tak seorang pun dapat memahami kebenaran Allah atau righteousness of God tanpa pikiran Yesus Kristus. Satu-satunya pikiran di seluruh alam semesta yang mampu memahami, menangkap, dan mengenal kebenaran Allah. Ini saudara-saudara ya. Tak seorang pun dapat memahami kebenaran Allah tanpa pikiran Kristus. Terus dibilang, tetapi dapatkah saya mengubah pikiran saya
menjadi pikiran Kristus. Ini, jadi sekarang kan kita sudah tahu bahwa hanya pikiran Kristus yang mampu untuk memahami kebenaran Allah. Terus dibilang, bisakah saya mengubah pikiran saya menjadi pikiran Kristus supaya saya bisa mengerti kebenaran Allah itu, atau saya bisa mengerti dengan benar apa itu pembenaran oleh iman? Terus dibilang, dapatkah pikiran saya dirombak ulang, diperbaiki, atau ditransformasi menjadi pikiran Kristus? Jemaat bilang, tidak Pak. Jadi nggak bisa. Nggak bisa saya mengubah pikiran saya menjadi pikiran Kristus. Itu ya. Jadi bagaimana dong ya? Makanya waktu itu setelah kasih ini, Ate Jones kasih ayat di Filipi 2 ayat 5. Dia bilang, hendaklah pikiran ini ada di dalam kamu yang juga ada di dalam Kristus Yesus. Jadi hendaklah pikiran ini, pikiran Allah ini ada di dalam kamu yang juga ada dalam dalam Kristus Yesus. Jadi bagaimana kita bisa memiliki pikiran itu ya? Kita baca ya. Nanti kita akan baca lagi ya lebih jelas di pelajaran kita pagi ini. Dibilang karena itu ini menuntut kita untuk menyerahkan seluruh diri kita kepadanya dan membiarkan Dia yang melakukan perbuatan itu dengan kita sebagai alatnya. Serahkanlah dirimu sebagai alat-alat kebenaran, anggota tubuhmu sebagai alat-alat kebenaran. Kepada siapa diserahkan? Kepada Allah. Dialah yang memakai alat-alat itu. Jadi saudara-saudara, ini DP kata kuncinya di ayat ini adalah serahkan. Atau kalau bahasa Inggrisnya yield. Saya sering ulang-ulang ya, ini bahasa-bahasa pembenaran oleh iman. Yielding, submit, ini yang sering dipakai oleh Johnson Wagoner ya. Submit ini kayak seperti eh, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Itu submit ya, dia punya kata bahasa Inggrisnya submit atau tunduk, atau kalau bahasa lain kata lainnya yielding atau serahkanlah ya. Serahkanlah. Jadi ini eh, apa ya kalau mau dibilang, kita ketika Kristus mau masuk dalam diri kita, atau Roh Kristus mau masuk dalam diri kita, jangan kita lawan itu ya. Ini serahkanlah atau biarkanlah, jangan kita lawan apa yang dia mau masuk ke dalam diri kita, atau jangan, karena kita tahu ya, ini kita kita ini sering yang apa? Yang menolak itu ketika Roh Tuhan mau masuk dalam kita, kita sendirilah yang apa? Yang menolak itu ya. Kita sendiri yang menghalangi Roh Tuhan masuk dalam diri kita. Makanya ini dia bilang ya, ini biarkanlah atau apa namanya? Hendaklah ya atau yield, hendaklah pikiran ini dalam kamu yang ada dalam diri dan Kristus. Ini sorry. Roma 6 ayat 13. Serahkanlah atau yield serahkanlah dirimu sebagai alat-alat kebenaran. Jadi ini sebagai kalau bisa diartikan ya, kalau ini kata-kata ini dipanggil juga untuk suami istri, ah, kayak bagaimana seorang istri menyerahkan dirinya kepada apa? Suaminya ya. Ini dalam dia punya arti ya. Bagaimana kita membiarkan diri kita untuk Tuhan gunakan sebagai alat-alatnya. Dan di mana ini bagaimana pikiran Yesus akan masuk ke dalam diri kita. Itu yang kita pelajari waktu lalu ya. Dan ini akan lebih dijelaskan di chapter 11 yang akan kita pelajari sekarang ini. Sampai di sini ini apa namanya? Review ya saudara-saudara. Mungkin ada yang mau tambahkan sebelum kita mulai di chapter 11 ini yang akan jadi pembahasan kita pagi ini. Mungkin ada yang mau tambahkan? Kalau Li, Ya, ya, silakan, silakan. di Filipi 2:5 kan, let this mind kan, Ya, let is mind. Ya. biarkanlah. Jadi itu sama dengan kata penciptaan yang Tuhan create the world, let there be Oh light, iya, let, betul. Let. biarkan. Jadi apa yang kita itu adalah kita terima, oh ini Ya, pikiran Tuhan mengenai righteousness. Walaupun kita punya pemikiran so far, oh I have to do right, untuk terima Tuhan punya righteousness, I have to do, I have to. Tuhan punya righteousness nggak begitu. Apa Tuhan punya righteousness-nya? Kita harus terima dari firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah the mind-nya Christ. Tuhan mau bilang apa mengenai righteousness-nya? Yaitu kan kita let.
let this man, terima pikiran Ya, Tuhan. Nah, mungkin di Filipi 5 akan kasih tahu pikiran Tuhan itu bagaimana. Dan waktu kita terima pikiran itu, baru kita bisa mengerti righteousness-nya itu dengan benar apa iya, gitu. betul. Oke, itu, Li. Thank you. Ya, terima kasih. Jadi, tegaskan lagi ya, hanya pikiran Kristus yang bisa memahami kebenaran Tuhan. Jadi, biarkanlah ini atau hendaklah atau ya, biarlah itu pikiran Kristus menjadi pikiran kita ya, yang seperti yang dibilang tadi, supaya kita bisa mengerti kebenaran Allah dengan benar. Oke, kita akan mulai ya. Ini dia punya pembahasan dan kita akan baca dari statement terakhir dari kita pelajari waktu lalu. Jadi ini yang sudah dibaca tadi ya. Tetapi dapatkah saya mengubah pikiran saya menjadi pikiran Kristus? Dapatkah pikiran saya dirombak ulang, diperbaiki atau ditransformasi menjadi pikiran Kristus? Dia bilang, tidak Pak. Lalu seorang dari jemaat mengutip ayat, hendaklah pikiran ini ada dalam kamu, yang juga ada dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Ini yang saya baca tadi. Baiklah, maukah Anda membiarkannya? Maukah Anda menerima itu? Apakah itu yang Anda putuskan untuk lakukan? Maka itulah langkah pertama yang harus diambil, bukan? Jadi langkah pertama yang harus diambil adalah membiarkan pikiran Kristus ada di dalam diri kita. Kita tahu hanya pikiran Kristus yang bisa mengerti ini pelajaran ini. Dan biarkanlah ya, ini bagaimana ya nanti kita lihat. Biarkanlah dia apa? Untuk masuk dalam diri kita. Jadi mari kita tegaskan ini dan saya pikir sampai di sini waktunya sudah habis untuk belajar malam ini. Satu-satunya cara agar seorang di dunia ini dapat mengenal kebenaran Allah, dapat menerima kebenaran Allah, dapat menerima pengajaran kebenaran menurut kebenaran, satu-satunya jalan adalah dengan memiliki pikiran Kristus itu sendiri. Itu adalah apa namanya paragraf terakhir yang kita baca waktu minggu lalu. Kita akan mulai pada pelajaran pagi ini ya. Dia bilang, berikut ini satu pernyataan yang benar bahwa hukum-hukum Allah adalah cerminan, salinan, ungkapan dari kebenaran Allah. Sepuluh perintah adalah 10 perintah Allah adalah pernyataan tertulis dalam huruf tentang kebenaran Allah. Jadi saudara-saudara, kita tahu ya ini untuk mengerti kebenaran Allah adalah hanya dengan pikiran Kristus. Dan pikiran Allah atau kehendak Allah adalah dalam 10 hukumnya. 10 hukumnya. Kebenaran Tuhan adalah di dalam 10 hukumnya. Dia punya kehendak di 10 hukum Tuhan. Dia punya hukum-hukum ini adalah dia punya cerminan dan salinan dari apa? Dia punya kebenaran Allah atau righteousness ya. Nah, ini hukum adalah salinan dari kebenaran Allah. Dan dibilang untuk mengerti akan kebenaran Allah, kita harus memiliki pikiran Kristus. Nah, kalau di eh, pemahaman lain ya, saudara-saudara, hukum ini adalah standar ya, yang standar yang kosan yang tidak bisa diturunkan. Bagaimana kita harus menurut hukum ini? Hukum ini mau menuntut kita untuk menurut secara sempurna ya, secara sempurna. Makanya dibilang tadi, kalau kita mengerti kebenaran Kristus dengan kita, kebenaran Allah dengan kita punya pemikiran, itu kita tidak bisa mengerti. Walaupun kita punya pengertian akan secara sempurna, kita tidak bisa mengerti dengan sempurna akan pelajaran ini ya. Jadi ini harus pikiran Kristus sendiri yang mengerti akan kebenaran Allah. Dan itu adalah 10 perintah Allah ya. Oke, sebentar ya saudara-saudara. Ya, ya, oke. Ya, sorry ada ini sedikit. Jadi harus pikiran Kristus yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa mengerti kebenaran Allah dan otomatis untuk seluruh perintah Allah yang dia punya cerminan dan ungkapan kita juga bisa apa? Mengerti dan melakukannya. Mari kita baca di Roma 2 ayat 17 dan 18. Dibilang, tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi
dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Jadi, karena hukum itu adalah ungkapan kehendak Allah, hukum itu menyatakan apa yang dikehendaki Allah untuk dilakukan dalam perbuatan benar. Jadi, maukah 10 perintah Allah dapat menerima perbuatan benar dari siapapun yang kurang dari pemikiran Allah sendiri tentang perbuatan benar? Tidak, dia bilang. Jadi, saudara-saudara, ini eh Tuhan punya kebenaran itu adalah dia punya hukum ya, dia punya cerminannya adalah hukum, 10 hukum. Jadi ketika dia bilang righteousness itu adalah right doing atau melakukan yang benar, itu berarti juga apa? Melakukan perbuatan hukum ya, atau kita menurut 10 hukum itu. Jadi right doing itu adalah sebenarnya juga apa? Menuruti 10 hukum. Jadi ini adalah right doing Allah, righteousness-nya God itu adalah 10 ini, 10 hukum ini. Makanya selalu dikatakan, apakah kita mampu menurut 10 hukum ini? Tidak bisa ya, dia bilang tidak bisa. Kita manusia berdosa tidak mampu untuk melakukan 10 hukum ini. Kita tidak mampu dengan sempurna untuk menurut 10 hukum ini. Makanya hanya Kristus yang apa? Yang mampu untuk apa? Menurut 10 hukum ini, atau hanya Kristus yang mampu untuk menuruti atau melakukan kebenaran Allah atau righteousness-nya Tuhan atau perbuatan baiknya Tuhan. Dan dibilang ketika 10 hukum ini menerima perbuatan benar yang dari siapapun yang kurang dari pemikiran Allah tentang perbuatan benar, dia tidak akan apa? Dia tidak akan terima. Jadi ini dia tidak akan terima selain perbuatan benarnya Allah. Selain dari itu, dia tidak akan terima. Maupun seberapa benarnya itu orang itu lakukan, seberapa dia berusaha untuk lakukan itu, kalau itu bukan perbuatan benarnya Tuhan, hukum itu tidak akan terima itu dia punya perbuatan benar. Terus dibilang, jadi 10 perintah Allah hanya menuntut ukuran perbuatan benar sebagaimana yang diukur oleh pikiran Allah sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam kehendaknya. Nah, kalau 10 perintah Allah menuntut itu dan tidak akan menerima yang kurang, bagaimana mungkin tuntutan hukum Allah itu dapat dipenuhi dalam hidup siapapun di dunia ini tanpa memiliki pikiran Allah? Itu tidak akan mungkin. Jadi, saudara-saudara, ini standar yang tinggi. Bagaimana kita bisa mengerti dan melakukan. Mengerti dan melakukan. Bagaimana kita mau mengerti kebenaran Allah itu tidak bisa dengan pikiran kita sendiri. Hanya pikiran Allah yang bisa mengerti akan kebenarannya sendiri. Nah, sekarang untuk mengerti harus pikiran Allah. Bagaimana mau menurut? Apakah perbuatan kita yang bisa menurut itu? Tidak. Hukum hanya mau menerima perbuatan benar atau right doing-nya Allah sendiri. Jadi, di luar dari Allah yang menurut hukum itu tidak akan menerima perbuatan benar siapapun selain perbuatan benar Allah. Jadi, mau mengerti, mau melakukan, semuanya harus pikiran Allah. Tidak ada yang lain. Jadi, saudara-saudara, akan menjadi percuma ketika kita belajar ini. Semua tulisan A.T. Jones dan I.J. Wagoner kita belajar semua, mengerti semua, tetapi masih pikiran saya sendiri, itu tidak ada gunanya. Saya tidak bisa mengerti dengan sempurna, dan saya tidak akan bisa melakukan hukum itu dengan sempurna. Kalau tidak ada Kristus dalam diri saya, tidak ada pikiran Allah dalam diri saya. Jadi ini sangat penting saudara-saudara, bagaimana ketika ada pikiran Kristus, ada dalam diri kita, perbuatannya juga perbuatan Kristus sendiri, perbuatan Allah sendiri. Tidak ada sedikit pun celah saya untuk akan apa? Menyombongkan diri bahwa saya tahu semuanya ini. Tidak ada. Karena bukan saya. Kalau saya tidak akan bisa mengerti. Itu harus Kristus dan hanya Kristus saja. Aduh, ini luar biasa. Saudara-saudara, sampai di sini ada yang mau tambahkan atau ada yang mau komentar? Mungkin ada pertanyaan yang kita mau perlu bahas sama-sama.
Halo Li. Ya, silakan, silakan. Ya kalau berbicara mengenai righteousness itu kan Ya, tentang penurutan hukum Tuhan kan. ya, Di sini dibilang. perbuatan baik. Ya, Ya, benar-benar. jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikirnya Katolik itu nggak ada righteousness by faith-nya kalau mau bilang doktrin. Kenapa? Karena hukum Allah aja mereka sudah rubah. Iya, ya, Gimana mau nurut hukum Tuhan? Hukum Allah saja sendiri, they change the law of God. iya, Mereka buat untuk, jadi righteousness-nya itu kan penurutan akan hukum. Kalau hukumnya dirubah, apa bisa disebut righteousness? iya, Ya nggak bisa. Maksudnya itu kita lihat dari Katolik, maksudnya dari agama Katolik yang mereka rubah ya. Terus kedua yang kita mau kasih tambahkan di sini adalah mengenai hukum Tuhan. Righteousness itu kan penurutan akan hukum. Nah, kita teringat cerita yang orang muda kaya yang tanya iya, kepada Tuhan mengenai hukum itu, terus Tuhan bilang, kasihilah Tuhan iya, Allahmu dengan iya, segenap hatimu, itu adalah first commandment, and then the same yang sama dengan itu adalah kasih sama sesama manusia. manusia. Jadi itu hukum Hukum. itu kan love ya, righteousness juga Ellen White bilang is love. Iya, jadi kalau kita nggak menerima righteousness-nya itu berdasarkan pikiran Tuhan, of course mengasihi Tuhan dengan sesama manusia itu, I mean, nah itulah makanya di dalam cerita itu Tuhan kasih perumpamaan untuk mengasihi sesama kita manusia. Jadi um, dan apapun yang kita lakukan itu sudah berdasarkan right doing-nya Tuhan gitu. Mm-mm. Nah kalau kita mempunyai the mind of Christ, right doing-nya Tuhan, kita tahu ya kita manusia nggak ada satupun untuk mau right doing gitu. Kita sesudah jatuh dalam dosa, kita punya pemikiran manusia itu adalah selfish. Pikiran saya. Mau mengasihi orang lain, of course nggak bisa. Saya nggak bisa mengasihi orang lain kalau saya selfish. Sedangkan hukum itu adalah love. Makanya saya harus terima righteousness-nya Tuhan itu dulu dengan iman. Kalau saya punya, itu baru bisa saya mengasihi Tuhan dan sama manusia. Kalau saya nggak punya righteousness-nya Tuhan, bagaimana saya bisa mengasihi manusia kalau nggak ada righteousness-nya Tuhan gitu ya. Jadi harus righteousness-nya Tuhan itu saya terima dulu, baru mengasihi Tuhan dengan sama manusia bisa terjadi gitu. Oke, thank you Li. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Jadi ini makanya di statement pertama tadi yang Jay bilang, sebenarnya orang Katolik bukan mempercayai pembenaran oleh iman. Makanya ada yang bertanya katanya, eh, emang Katolik percaya pembenaran oleh iman? Bukannya mereka perbuatan oleh eh, apa namanya pembenaran oleh perbuatan, bukan pembenaran oleh iman. Maka Ertugrul menjawab, betul, orang itu apa namanya pembenaran oleh perbuatan, tapi mereka bilang itu adalah perbuatan oleh iman. Tetapi sebenarnya itu pembenaran oleh perbuatan, bukan pembenaran oleh iman, tapi disebutnya pembenaran oleh iman. Dan itu yang menjadi bahaya. Kenapa? Karena orang Advent pun memiliki pemikiran yang sama. Makanya dia bilang ketika dia bilang statement dari pembenaran oleh iman Katolik yang itu adalah pembenaran oleh perbuatan, orang-orang waktu di jajaran conference waktu itu mereka bilang amin yang menolak ini yang pembenaran oleh iman, mereka bilang amin karena mereka tahu itu betul. Padahal itu pembenaran oleh perbuatan dan itu adalah pembenaran oleh iman versi Katolik ya, pembenaran oleh perbuatan. Dan ada yang bilang amin. Dan ketika saya baca juga, aduh ini kalau saya juga di situ saya mungkin akan bilang amin karena betul itu ya, seperti betul ya dia punya pernyataan itu. Tetapi itu adalah itu salah ya saudara-saudara. Pengertian kita yang selama ini banyak yang salah tentang perbuatan oleh iman. Itu sebenarnya pembenaran oleh perbuatan ya, bukan pembenaran oleh iman. Itu banyak pengertian kita yang salah. Makanya ada chapter 10 yang 12 yang kita akan pelajari nanti ya. Nah, itulah yang terjadi ya saudara-saudara. Ini eh 10 hukum ini adalah apa yang dituntut Tuhan ya. Makanya seperti Joy bilang tadi, ketika ada orang muda yang kaya, the rich yang ruler itu, dia bilang, bagaimana supaya saya bisa diselamatkan? Tuhan bilang turut hukum. Ini makanya ini bilang ada yang bilang kita tidak diselamatkan oleh menurut hukum kan? Dan itu memang benar. Kita tidak diselamatkan oleh menurut hukum, tetapi oleh iman. Kenapa ini menjadi benar?
Karena tidak seorang pun yang bisa menurut hukum sebenarnya, saudara-saudara. Oleh iman. Kenapa? Karena oleh iman kita memiliki pikiran Kristus, kita mengerti pikiran Kristus, kita memiliki pikiran Allah sendiri, perbuatan benarnya Allah, dan ini perbuatan benar Allah itu adalah penuntut 10 hukum. Jadi iman inilah yang sebenarnya yang membuat kita bisa menurut hukum. Jadi bukan berarti ketika kita ini sudah terima 10 hukum pembenaran oleh iman ini, ketika kita terima ini oleh iman, memiliki pikiran Kristus, dan kita sudah tidak menurut sama sekali. Oh, saya nggak perlu hukum karena saya sudah memiliki iman. Itu adalah mati kalau Yakobus bilang. Iman tanpa perbuatan atau iman tanpa penurutan hukum adalah mati sebenarnya. Karena nggak mungkin ada iman, terus tidak ada perbuatan. Tidak mungkin. Karena itu satu paket iman, bukan iman dan perbuatan, tetapi iman perbuatan itu sama. Iman yang melahirkan perbuatan. Itu yang sudah kita pelajari waktu di perjanjian kekal ya, everlasting covenant. Jadi iman yang membuat itu ada penurutan. Tidak mungkin ada penurutan tanpa ada iman ya. Mungkin ada juga penurutan-penurutan lain yang tanpa iman dan itu salah ya. Seperti yang dilakukan oleh the rich young ruler itu. Dia bilang dia sudah melakukan 10 hukum dari kecil. Tetapi ketika Tuhan bilang jual itu dia punya harta, dia menjadi sedih. Karena dia banyak hartanya. Karena memang dari seseorang itu mau berusaha sebagaimanapun untuk menurut hukum tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa kalau dari dirinya sendiri. Harus pikiran Allah sendiri yang bisa menurut atau bisa melakukan kebenarannya sendiri atau hukum-hukumnya sendiri. Itu ya. Hanya Allah sendiri yang mampu melakukan hukum-hukumnya sendiri dan hukum-hukumnya sendiri hanya mau menerima perbuatan benarnya Allah. Perbuatan benarnya kita tidak akan diterima. Seberapa kuatnya itu, seberapa besarnya usaha kita, tidak bisa. Hanya perbuatan benarnya Allah. Makanya ini selalu dibilang, tidak mungkin, tidak mungkin kita memiliki itu, kita bisa memenuhi tuntutan hukum tanpa pikiran Allah. Itu tidak mungkin. Luar biasa ya, saudara-saudara. Mungkin ada tambahan lain sebelum kita lanjut. Ini nggak banyak ini kita punya pelajaran hari ini. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya saudara-saudara. Terus dibilang, di manakah kita mendapatkan pikiran itu? Jadi, di manakah kita bisa mendapatkan pikiran Allah? Karena cuma pikiran Allah yang mampu untuk melakukan dia punya kebenaran. Cuma yang diterima hukum Allah adalah cuma pikiran Allah. Terus mau didapat di mana ini pikiran Allah? Jemaat bilang apa? Di dalam Kristus. Jadi, kita bisa dapatkan pikiran Allah itu yang menjadi kuncinya, yang menjadi kunci itu pikiran Allah. Ini kuncinya ya pikiran Allah. Mau dapat di mana? Dibilang di dalam Kristus. Terus dibilang, maka mungkinkah seseorang dengan cara apapun memberikan kepada hukum 10 perintah apa yang dituntutnya dan yang hanya bisa diterimanya tanpa memiliki pikiran Yesus Kristus sendiri? Dibilang, tidak Pak. Jadi tidak mungkin bagi seseorang untuk memberikan atau berbuat atau mau menuruti 10 hukum yang hukum tuntut terus tanpa memiliki pikiran Kristus. Tidak bisa. Sama seperti the rich yang ruler itu atau orang muda yang kaya. Dibilang dari kecil saya sudah menurut hukum. Dan apakah saudara-saudara kira-kira orang ini berdusta bahwa dia sudah menurut sejak kecil? Atau apakah dia pura-pura bilang dia sudah menurut hukum sejak kecil? Tidak, saudara-saudara. Dia betul-betul menurut hukum sejak kecil. Menurut pikirannya sendiri. Menurut pikirannya sendiri. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin menurut hukum. Hari Sabat, tidak berdusta, tidak membunuh, tidak mencuri, kasih perpuluhan, tidak mengingini ya. Mengingini dalam arti kata tertentu ya. Dia tidak membuat patung, tidak menyembah. Dia sudah bikin itu semuanya. Dan itu dia jujur dari hatinya sendiri bahwa dia melakukannya sejak kecil. Tetapi apakah dia mampu tanpa pikiran Kristus?
Hukum bilang dia tidak bisa, hukum tidak bisa menerima perbuatan benarnya itu. Kalau dia tidak memiliki pikiran Kristus. Makanya orang muda yang kayak ini jadi contoh bahwa dia tidak memiliki pikiran Kristus dan tidak bisa menurut 10 hukum dan hukum tidak bisa menerima perbuatan baiknya. Terus dia bilang, lalu bisakah saya memiliki pikiran Kristus tanpa memiliki istirahat Kristus? Tidak bisa. Oleh karena itu, karena saya tidak dapat memiliki pikiran Kristus tanpa istirahatnya, maka saya harus memiliki kehadiran pribadi Kristus sendiri. Jadi ini saudara-saudara, ini dihubungkan dengan restnya ya. Ini kita sudah belajar rest waktu lalu. Jadi bisakah kita ada pikiran Kristus, tapi tidak ada restnya Kristus? Bisa nggak seperti itu? Apakah itu dijual terpisah atau kalau misalnya kita beli barang ini, oh ini beli HP, tetapi ini baterainya pisah ya, ini beli masing-masing, dijual terpisah. Atau ketika kita miliki pikiran Kristus, dia punya restnya dijual terpisah, kita harus bukan seperti itu ya. Pribadi Kristus sudah satu paket, dia punya pikiran dan dia punya apa? Dia punya rest. Nah, apa itu rest yang kita sudah pelajari waktu lalu? Kalau dalam terjemahan Indonesia ini rest ini banyak dia punya arti ya. Kalau misalnya di bangsa Israel, Tuhan memberikan rest bagi mereka, Tuhan memberikan keamanan bagi mereka. Tuhan memberikan kenyamanan, pikiran yang tenang, kedamaian hati bagi mereka. Jadi ketika Tuhan janjikan tanah dan rest, jadi dia janjikan itu apa? Sebuah tanah dan kedamaian di situ. Kalau misalnya Tuhan kasih tanah dan banyak perang-perang di sana, tidak ada kedamaian, itu janji Tuhan belum digenapi. Makanya dibilang ketika Tuhan menjanjikan land dan rest bagi bangsa Israel, bagi Abraham, Abraham belum menerimanya. Karena nanti dia akan terima itu setelah kebangkitan. Yaitu waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, ketika dia bisa memiliki tanah yang kekal, dan dia bisa memiliki apa? Rest, sukacita ya saudara-saudara. Nah ini ketika kita memiliki pikiran Kristus, kita memilikinya restnya Kristus atau istirahatnya Kristus. Bagaimana? Contoh seperti Ishak ya. Ketika eh, dia eh, bertambah kaya ya, kalau tidak salah di Gerar ya waktu itu, dia punya kambing domba semakin banyak dan di Filistin dan orang Filistin mengusir dia langsung pergi ya. Padahal kalau dia mau melawan orang-orang itu, dia memiliki kekuatan yang cukup. Dia eh, dia mampu untuk melawan mereka, tapi dia tidak melawan, dia pergi. Dia menggali sumur Abraham, ayahnya sendiri yang waktu sebelumnya digali oleh Abraham dan dia memperbaiki itu sumur. Apa yang terjadi? Orang-orang di situ mengklaim bahwa itu punya mereka. Dia tidak melawan walaupun itu punya sumurnya digali oleh Abraham, dia punya bapak sendiri. Dia pergi lagi. Dia gali sumur yang baru dan diklaim lagi oleh orang bahwa itu punya mereka. Dan Ishak tidak melawan. Dia ada rest dalam dirinya. Dia pergi di tempat lain lagi sampai apa? Orang tidak apa? Tidak ada perkelahian di sana. Dia tidak memikirkan tentang apa yang ada di dunia ini. Ada kedamaian di dalam hatinya. Mungkin tanahnya diambil, tetapi ada rest di dalam dirinya sendiri. Dia nggak peduli tentang hal itu karena bukan itu yang dia cari ya. Ada istirahatnya Kristus. Ketika Kristus dicaci maki, dibuat segala macam, ada kedamaian di dalam hatinya ya, saudara-saudara. Makanya dibilang, kalau dibilang ampunilah, kasihilah musuhmu, itu adalah restnya Kristus, saudara-saudara. Kita tidak bisa memiliki pikiran Kristus tanpa tidak memiliki dia punya rest. Bisa nggak kita mengerti pembenaran oleh iman dan kita masih apa namanya masih ber- berseteru dengan orang lain ya. Tidak ada kedamaian dalam diri kita. Tidak ada kedamaian Kristus dalam diri kita. Tidak memiliki istirahatnya Kristus. Itu mungkin suatu hal yang tidak mungkin ya. Kita bisa lihat dari itu sebenarnya. Apakah orang bisa memiliki pikiran Kristus atau tidak? Lihat saja dari restnya dia ya. Apakah dia restnya ada enggak? Restnya Kristus ada dalam diri dia enggak? Ada enggak kedamaian dalam diri kita sendiri? Mungkin enggak perlu dilihat orang lain ya. Lihat diri kita sendiri. Apakah kita punya pikiran Kristus enggak? Kalau kita punya pikiran Kristus, pasti kita memiliki restnya Kristus atau istirahatnya Kristus.
kedamaian dalam hati kita ya, kedamaian dalam hati kita. Dan itu kita akan miliki bukan hanya ketika kita sudah di surga. Kita memiliki rest Kristus, pikiran Kristus ketika kita masih di dunia ini. Itulah yang harus kita miliki. Itu pribadi Kristus itu ya. Dia punya pikiran dan dia punya rest atau dia punya istirahat. Oke, saudara-saudara, ada yang mau tambahkan sampai di sini sejauh ini? Dia paragraf ini 245.5 ini tentang kita harus memiliki pikiran Kristus dan istirahat Kristus. Kira-kira ada yang mau tambahkan? Oke, kalau belum kita lanjut ya saudara-saudara. Dibilang apa yang membawa kepada Anda dan saya hadirat pribadi Kristus? Nah, ini tadi ya pertanyaan ya. Ini dia punya koneksi. Jadi kita sudah tahu bahwa hanya pikiran Allah yang bisa memahami atau menurut 10 hukum atau bisa memahami kebenaran Allah. Dan itu hanya bisa kita miliki dengan memiliki pikiran Kristus karena hanya pikiran Kristus di alam semesta ini yang memiliki pikiran Allah. Terus sekarang supaya kita pun memiliki pikiran Allah, kita harus memiliki pikiran Kristus kan? Terus dia punya pertanyaan ini. Apa yang membawa kepada Anda dan saya hadirat pribadi Yesus Kristus yang kita sudah tahu yang bisa memiliki kebenaran Allah ya, pikiran Allah. Dibilang the Spirit of God, Roh Allah yang bisa membawa pribadi Yesus Kristus ke dalam diri kita. Terus dibilang, mari kita buka dua ayat. Satu di Yohanes dan satu di Efesus. Dan saya pikir ini akan menjadi pembacaan terakhir kita malam ini. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Atau kalau bahasa Inggrisnya, I will not leave you comfortless atau tanpa penghibur. Aku tidak akan meninggalkan kamu tanpa penghibur. Aku akan datang kembali kepadamu. I will come to you. Dia bilang, dia tidak meninggalkan kita sendirian tanpa penghibur. Jadi dia berkata, aku akan datang kepadamu. Tetapi ketika dia datang kepada kita demikian, kita tidak tanpa penghibur. Maka dia datang kepada kita melalui penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, Kristus akan yang membawa kita, yang akan membawa Kristus kepada kita adalah Roh Kudus. Jadi dibilang, aku akan mengirimkan kamu, aku tidak akan meninggalkan kamu atau tanpa penghibur kan, aku akan datang kepadamu. Jadi Kristus akan datang kepada kita melalui apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi ini jelas ya ayat ini. Jadi ketika Yesus bilang, aku akan datang kepadamu, sehingga pikiranmu adalah pikiranku, yaitu melalui apa? Penghibur itu, yaitu Roh Kudus. Jadi Tuhan akan datang kepada kita melalui Roh Kudus. Atau Kristus akan datang kepada kita melalui Roh Kudus. Sekarang buka Efesus 3 ayat 16 dan 17. Mari kita baca dengan seksama bersama-sama. Inilah doanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu sehingga Kristus diam di dalam hatimu. Waduh. Terus ada orang yang bilang seseorang menyelah dan mengutip kelanjutannya oleh iman. Jadi dia punya ayat di Efesus 3 ayat 16 dan 17 dibilang dia punya lengkap ya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu, batinmu. Sehingga Kristus diam di dalam hatimu oleh iman. Oleh iman. Jadi saudara-saudara, bagaimana pikiran Kristus yang menjadi kuncinya bagi kita akan datang kepada kita adalah melalui Roh Kudus. Terus bagaimana Roh Kudus bisa datang dalam diri kita? Oleh iman. Mari kita baca lanjut. Tentu saja iman memang bagian dari itu.
Tetapi ada dua tahap pertama dalam pernyataan itu. Pertama, kita dikuatkan dengan kuasa oleh rohnya di dalam batin agar Kristus diam di dalam hatimu. Tetapi dia diam di dalam hati kita oleh iman. Saudara-saudara, ini inilah iman punya peranan yang sangat penting dan tanpa iman kita tidak bisa memiliki pikiran Kristus. Jadi dia punya tahap pengertian kita sudah mengerti ya saudara-saudara bahwa hanya pikiran Allah yang bisa mengerti kebenaran Allah. Dan hanya yang mengerti kebenaran Allah adalah pikiran Kristus. Jadi bagaimana supaya pikiran Kristus itu ada dalam pikiran kita sehingga kita bisa mengerti kebenaran Allah adalah melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang akan apa? Menguatkan kita ya dengan kuasanya oleh rohnya di dalam hati kita sehingga Kristus akan datang kepada kita melalui rohnya. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Semuanya bisa terjadi oleh iman. Tuhan akan diam di dalam hati kita atau Kristus akan diam di dalam hati kita oleh iman. Nah, bagaimana kita bisa memiliki iman? Itulah yang sudah kita pelajari chapter 10. Bagaimana iman dicoba, diuji agar iman kita semakin kuat. Oleh apa? Ujian iman atau dengan kata lain emas yang dimurnikan. Yang disuruh beli oleh apa? Oleh penasihat yang ajaib atau counselor atau Yesus Kristus bilang beli yang kita diajukan kepada kita sebagai jemaat di Laodikia. Beli daripadanya emas murni, emas yang dimurnikan dalam api. Itulah ujian-ujian kita. Dia punya peran di sini adalah apa? Agar Kristus diam dalam hati kita. Bayangkan saudara-saudara ketika kita memiliki ujian, memiliki pencobaan, selalu yang menjadi di pikiran kita adalah Yesus Kristus berdoa, berdoa, dan berdoa kepada Kristus meminta pertolongan. Dan bayangkan ketika itu sudah menjadi darah daging kita, meminta kepada Kristus. Waduh, itulah yang makan apa? Menguatkan iman kita dan Kristus akan diam di dalam diri kita. Kristus akan diam dalam diri kita sehingga kita memiliki apa? Pikiran Kristus dan istirahatnya Kristus. Itu yang terjadi ya, saudara-saudara. Oke, sampai di sini ada yang mau tambahkan saudara-saudara sebelum kita membaca paragraf terakhir dari pelajaran kita di chapter 11 ini. Mungkin ada yang mau tambahkan? Lalu, Ya, ya silakan, silakan. ya, jadi kita lihat di sini ada peran-peran yang kita harus tahu untuk menerima pikirannya Kristus kan? Iya, Karena kalau tanpa pikiran Kristus kita nggak akan bisa mengerti mengenai righteousness-nya karena hanya pikiran Kristus yang bisa mengerti kebenaran Kristus iya, itu sendiri gitu. betul. Nah, kita lihat langkah-langkahnya di sini jelas ya bagaimana untuk memiliki pemikiran Kristus, Kristus itu harus ada di dalam diri kita kan, the Iya, presence of Christ begitu. iya, Terus the presence of Christ hari dalam kita itu melalui Roh Kudus. betul. Nah, kita jadi sempat berpikir mengenai orang-orang yang menolak Roh Kudus itu. Karena kan selalu mereka bilang the presence of Christ, hanya Christ, Christ, the Holy Spirit is Iya, Christ. iya, iya. Jadi Iya, ya, tapi betul. kita lihat di sini kita lihat di sini bahwa Roh Kudus kalau kita Roh Kudus. menolak Roh Kudus sama aja kita menolak the Ya, presence of Christ begitu. Karena makanya kalau kita menolak yang orang-orang yang anti Trinitas itu mereka menolak Roh Kudus itu bagaimana Roh Kudus itu bisa membawa the presence Kristus. of Christ Iya, iya di dalam kita. Jadi akhirnya bisa saja mereka memperoleh kebenaran mereka sendiri. atau iya sendiri gitu karena tanpa the presence of Christ nggak bisa mengerti akan righteousness-nya Kristus gitu. Iya, Jadi memang ini peran-peran yang di Alkitab ini kan Wagner Eddie Jones kasih ini kan nggak ada kutipan Ellen White iya, straight dari Alkitab begitu ya. iya, Jadi untuk kita memahami akan kebenaran Kristus, kita juga harus mengakui bahwa Kristus itu hadir karena Roh Kudus iya. gitu dan kita memiliki kebenaran Kristus itu dengan iman gitu. Tadi Lali bilang ya, maksudnya keselamatan itu bukan iman dan perbuatan, tetapi akan ada perbuatan kalau kita mempunyai Iman. iman, iya kan? Iya,
betul. Nah, waktu lalu juga kita sudah belajar ya bahwa kita semua punya iman. Nah, kenapa tidak semua menghasilkan perbuatan gitu? Karena ya begitu, istilahnya mereka tidak kalau Nice. nggak apa namanya tidak exercise imannya atau iman yang mereka miliki itu mereka tidak iman itu kan adalah firman Tuhan ya nggak melakukan gitu di dalam diri mereka gitu jadi sama aja iman yang mereka terima itu akan mati gitu ya karena tidak ada tidak menghasilkan apa namanya perbuatan jadi iman itu yang terima itu akan keselamatan keselamatan itu karena iman yang kita exercise. Kita sudah mempunyai iman, exercise itu dan untuk exercise itu kan sama dengan apa namanya perbuatan ya dan kita tahu juga bahwa perbuatan itu juga adalah right doing-nya Kristus di dalam diri kita gitu. Dan untuk melakukan right doing-nya Kristus sama harus ada the presence of Christ. Kehadiran Kristus dalam diri kita dan kehadiran Kristus itu dibawa oleh Roh Kudus gitu. Jadi memang ini cara Tuhan bekerja dan kita harus terima cara Tuhan bukan dengan cara kita sendiri hanya kutip-kutip oh ini nggak ada Roh Kudus dan seterusnya padahal semuanya itu ada peran dan kita hanya bisa menerima dengan iman dan yang lebih penting adalah sometimes kita semua orang-orang ini yang kita lihat ya sudah berdebat oh apakah Trinitas apakah enggak seperti itu akhirnya perbuatannya Kristus yang hasil dari iman yang kita peroleh itu akhirnya enggak ada gitu loh cuman apa namanya menghabiskan spend a lot of time untuk explain Kristus itu apa Roh Kudus itu bagaimana kan jadi kalau mau dengar itu pun kayak jadi pusing sendiri gitu loh maksudnya bukannya kita simple gitu ya seperti anak-anak accept Tuhan bilang kehadiran Kristus melalui Roh Kudus apakah itu terlalu susah untuk dimengerti gitu loh padahal kalau kita mau fokus di mana menerima kebenaran Kristus dan juga bagaimana right doing-nya Kristus dan bagaimana dengan iman dan bagaimana melanjutkan apa yang Tuhan sudah tugaskan kepada kita sebagai dia punya representatif untuk bagaimana gospel itu diberikan dengan the right hand-nya medical missionary itu kan lebih efektif daripada argue gitu. Argue itu menghasilkan apa? Hanya ada perpecahan, perkelahian dan seterusnya. Jadi itulah kita lihat cara-cara yang musuh Tuhan gunakan untuk supaya kita tidak fokus akan kebenaran Kristus, apa yang Kristus mau kita lakukan di dunia ini, lebih rendah hati dan lebih meninggikan Tuhan Yesus karena di saat kita melakukan pekerjaan medical missionary atau right doing-nya Kristus itu, yaitu mengasihi sama manusia, yang akan ditinggikan itu Tuhan gitu. Kalau kita mau berdebat dengan hal-hal teori itu, yang ditinggikan itu adalah, oh saya lebih jago dari dia. Akhirnya orang yang, oh kita menang, kita lebih, lebih proud begitu ya. Ujung-ujungnya akan ke situ gitu. Tapi ya puji Tuhan dengan perkembangan righteousness by faith, mudah-mudahan ya dengan pertolongan Tuhan dengan pelajaran yang orang belajar selama ini orang lebih fokus kepada Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus yang ditinggikan bukan manusia karena memang manusia kecenderungan maunya tinggi gitu loh tapi di saat Tuhan ada dalam kita pikiran Kristus selalu roh kerendahan hati itu akan bisa dihasilkan gitu. Thank you Li. Terima kasih. Ya, jadi itulah ya. Jadi itulah yang kebenaran kita sendiri yang kita atau pembenaran oleh perbuatan kita sendiri yang sering kita lihat ya. Makanya ini Ate Jones mau kasih lihat ya dia perbuatan dia punya perbedaan antara pembenaran oleh iman Katolik dan Protestan. Makanya sering sekali kita ya dengan pengertian kita sendiri, kesombongan kita sendiri, kita mencoba menantang orang-orang yang mungkin kita tahu kayak pendeta-pendeta atau apa. Kita kasih pertanyaan, oh mungkin mereka nggak bisa jawab itu pertanyaan ini. Akhirnya itu sama dengan perbuatan benar kita sendiri ya, mau coba meninggikan diri sendiri dengan apa yang sudah kita tahu. Tetapi belum tentu itu benar. Tetapi itulah ya cara-cara setan untuk melakukan eh,
iya dia mau menghambat pekerjaan Tuhan seperti itu ya. Dan kita akan terus bertemu dengan orang-orang seperti ini dimanapun ya, saudara-saudara, dimanapun. Dan inilah ya, ini kita sudah tahu bagaimana yang benar. Biarlah kita memiliki kebenaran Kristus, pikiran Kristus, dan restnya Kristus ya. Saya, saya secara pribadi kadang-kadang kalau lihat seperti itu, sering tergoda untuk melawan kata-kata mereka. Tapi saya berdoa supaya dikasih kesabaran, supaya tidak terpancing dengan apa yang orang-orang ini coba mau pancing kita untuk bisa tergoda ya. Kadang-kadang sudah perdebatan itu akan dibilang tadi ya, akan ada dia punya perselisihan, bukan ada persatuan, ada perselisihan. Akhirnya kadang-kadang apa yang kita bilang benar, kita sudah berusaha cari sumber yang betul, dan itu tetap tidak akan diterima oleh orang itu dan akan terjadi perdebatan sepanjang masa. Nah, itu akan ada seperti itu terus ya. Eh, iya, oke, ada yang mau tambahkan tadi? Iya, Oh ya, silakan Tante Kori. iya, halo Li. Iya, silakan, Tan. Iya, terima kasih Joy masukannya walaupun ada yang putus-putus tapi saya bisa Tante Kori bisa nangkap. Itu juga saya dialami, tapi saya bersyukur ya untuk bersyukur bisa ada di sini walaupun hari Sabat itu saya nggak bisa masuk karena Tante Marce putar Randy sekencang-kencangnya di ruang makan di mana saya juga ada kesibukan di situ dan HP saya nggak bisa pakai earphone karena ini harus pakai Bluetooth dan Bluetooth saya udah rusak yang earphone-nya. Eh, aduh, saya mengalami itu sindiran-sindiran. Ya mereka kan Zoom. Jadi sindiran tentang Roh Kudus itu. Hmm, oh, ya gimana Randy mengatakan, ya mereka mau di apa katanya dibelokkan. Ah, terus Tante Marce balas juga yang lainnya. Ya mereka mau. Jadi ya apa mau dikata? Ajaran-ajaran sesat masuk melalui firman Tuhan. Bukan main tiap. Nah, ini dia pergi kemarin, pergi. Jadi puji Tuhan saya juga bisa ngikutin ini. Nah, biasanya saya di kamar kan bisa di kamar dengan suara keluar. Tapi kalau hari Sabat kan saya harus siap-siap juga sambil ya, sambil siap-siap sambil mendengarkan. Tapi itu yang saya alami. Tapi biasanya akhir dari apa yang bilang Kori belajar, makanya belajar. Iya, kita punya cara masing-masing, Mace. Jadi iya, tapi so tahu-tahu ini kalian nanti mau dengar tiap hari ini firman Tuhan sambil menangis lagi. Aduh, memang ini. Tapi puji Tuhan saya bisa ikuti ini dan saya mengikuti apa yang dikatakan. Saya diam. Saya cuma bilang Marce, kalau ada kebenaran di kalian, Tuhan akan antar kita ke situ. Ya, betul. Tapi kalau ada kebenaran juga yang dimana kita yakini, Tuhan akan antar di situ. Betul. Jadi nggak usah orang berdebat. Tapi Iya. ini jelas-jelas, aduh, tapi itu memang tidak ada ujungnya benar. Tapi saya ambil posisi diam dan berdoa karena kita kakak adik. Jadi mau bagaimana? Tapi terima kasih. Ini pelajaran mendalam sekali dan aduh hubungan iman dan eh, apa itu yang harus ada Roh Kudus datang kalau ada iman iman itu yang menghantar segalanya tapi itu terima kasih. Biar kita lanjut cuman kita mau sampaikan bagaimana kita alami Iya. tiap hari ini mungkin 2 hari besok lagi dia datang jadi Iya. itu mudah-mudahan saya cepat dapat Bluetooth ini untuk saya bisa ngikutin di hari Sabat karena hari Sabat pagi biasanya sebelum mereka jemput dia ribut dengan Zoom mereka. Oke, terima kasih dan Ya. saya akan tetap ikutin. Terima kasih. Terima kasih Tante Kori. Jadi saya juga pernah mengalami hal itu. Jadi posisinya sudah saya mengerti ya. Jadi karena mereka belajar tiap hari, jadi tentu mereka merasa mereka lebih tahu ya dari kita yang nggak belajar setiap hari. Jadi itulah ya pembenaran oleh
sendiri bisa menjadi bagian orang-orang. Apalagi kalau sudah terlalu banyak belajar, itulah yang menjadi bahaya ketika apa? Kesombongan diri sendiri. Banyak belajar itu bukan sesuatu kesalahan ya, itu perlu. Tapi kebanyakan kebenaran kita sendiri lah yang menonjol ya, karena kita punya asal usul, kita punya pribadi itu, kita punya alamiah itu adalah seperti itu ya, untuk menonjolkan diri sendiri, menganggap lebih baik dari orang lain. Makanya ini, ketika Kristus ada dalam diri kita, hal-hal seperti itu tidak akan ada ya. Makanya ini bagaimana Kristus bisa ada, yaitu oleh Roh Kristus ya, oleh Rohnya melalui iman. Dan ini ayat yang sering dipakai ya untuk mereka itu yang di Yohanes 14 ayat 18 ini, aku tidak akan meninggalkan kamu tanpa penghibur, aku akan datang kepadamu. Jadi ketika Kristus menjanjikan penghibur itu, Kristus bilang aku datang. Jadi ini menyamakan bahwa yang yang datang itu adalah Roh Kudusnya itu adalah Kristus sendiri. Jadi Kristus dan Roh Kudus itu satu, nggak ada yang beda. Jadi inilah yang menjadi pengertian mereka. Jadi, oh iya, jadi ketika Kristus janjikan penghibur, dia yang mau datang. Tetapi ketika kita belajar sekarang ini, ketika dia bilang seperti ini, adalah bagaimana Roh Kudusnya akan mengizinkan pikiran Kristus ada di dalam diri kita. Jadi oleh Roh Kudusnya pikiran Kristus atau Kristus itu akan datang dalam diri kita ya, oleh Roh Kudus, oleh Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, dan itu oleh iman ya. Ini ini pengertiannya sangat tipis, tetapi bisa membuat pengertian orang jadi salah mengambil keputusan. Tetapi ini sudah tidak perlu khawatir, pertama kita bawakan terus dalam doa, yang hanya bisa mengubah adalah Tuhan sendiri. Kita dengan kita punya kemampuan tidak bisa merubah orang-orang itu untuk sesuai dengan kita atau mau dapat kebenaran. Hanya Tuhan sendiri yang akan mampu mengubah hati mereka ya. Dan ini kita doakan terus ya. Karena saya pun pernah di posisi mereka ya. Jadi saya mengerti apa yang mereka rasakan dan ya, dan menganggap bahwa itu benar apa yang mereka pikirkan. Itulah seperti itu. Oke, kita ada yang mau tambahkan lagi sebelum kita membaca kutipan terakhir? Oke, sudah ya. Kita lanjut ya saudara-saudara kalau tidak ada. Dia bilang, kita menerima janji roh melalui iman. Tetapi siapa yang membawanya? Roh Allah. Dan ketika kita memiliki roh itu, Kristus tinggal di dalam hati. Maka Roh Kuduslah yang membawa hadirat pribadi Yesus Kristus, dan dalam membawa hadiratnya kepada kita, dia membawa dirinya sendiri. Jadi ini jelas ya saudara-saudara. Ini kita memiliki pribadi Yesus Kristus melalui apa? Roh Kudus yang tinggal dalam kita ya. Roh Kuduslah yang membawa pribadi Yesus Kristus dalam diri kita. Dan ketika dia membawa eh, hadiratnya kepada kita, dia membawa dirinya sendiri. Terus dibilang, maka itu adalah pikiran Kristus yang dengannya kita dapat memahami, menyelidiki, dan menyingkapkan hal-hal yang dalam dari Allah, hal-hal yang dalam dari Allah yang dia jangkau dan dia bawa ke dalam pemahaman kita dan meletakkannya di hadapan kita dalam kejelasannya. Itulah yang harus kita miliki agar kita dapat memiliki hadirat Kristus, agar kita dapat memiliki kebenaran Kristus, agar kita dapat menerima hujan akhir, agar kita dapat memberikan seruan nyaring. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi ini dia punya step-step, langkah-langkahnya saya rasa kita sudah mengerti ya. Dia punya kunci adalah bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus, sehingga kita bisa memberikan seruan nyaring, kita bisa menerima hujan akhir, hanya oleh apa? Memiliki pikiran Kristus. Hanya oleh memiliki pikiran Kristus. Dan itu bisa kita dapatkan dari apa? Dari Roh Kudus yang membawanya kepada kita melalui iman. Melalui iman, Roh Kudus akan membawa pribadi Kristus ke dalam diri kita. Sehingga pikiran Kristus, istirahatnya Kristus atau restnya Kristus menjadi bagian kita. Ketika ada pikiran Kristus,
Ini bayangkan saudara-saudara, kalau bumi ini dipenuhi oleh pikiran Kristus, maka bumi ini akan diterangi oleh kemuliaan Tuhan. Inilah yang dimaksud di dalam apa? Wahyu 18 ayat 1, di mana terang akan memenuhi apa? Memenuhi bumi ini, ya. Terang Kristus. Ketika pikiran Kristus, hadirat Kristus ada di dalam umatnya, otomatis dia punya pikiran, dia punya perbuatan benar akan apa? Menerangi bumi ini. Kalau kita baca di Matius 5 tentang terang dan garam dunia dan terang dunia, terang itu adalah apa? Right doing atau perbuatan benar atau perbuatan baik. Perbuatan baik kita yang berasal dari Kristus akan menerangi seluruh dunia ini, ya. Orang-orang akan melihat Kristus dalam diri kita dan banyak yang akan bertobat. Inilah hujan air atau seruan nyaring yang membuat ribuan orang akan datang kepada Kristus dengan melihat apa? Bukan hanya firman Tuhan, tetapi perbuatan Kristus atau perbuatan Tuhan ada dalam diri umat-umatnya. Inilah pekerjaan terakhir yang akan menutup sejarah dunia ini, saudara-saudara. Ini pekabaran terakhir yang akan menutup sejarah dunia ini. Makanya inilah ya harus kita miliki pikiran Kristus dan roh Kristus melalui iman. Tentu saja kalau kita sudah memiliki pikiran Kristus, sudah memiliki kebenaran Kristus, ada istirahatnya Kristus, ada kedamaian dalam diri kita. Tidak akan mudah terpancing, terpengaruh dengan hasutan orang-orang. Kita akan lebih sabar kepada orang-orang, menyayangi orang-orang yang membenci kita, mengasihi musuh-musuh kita. Itu semua yang Kristus miliki, kita akan miliki, saudara-saudara. Tidak ada lagi rasa benci dalam diri kita, rasa pahit dalam hati kita, tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi. Aduh, ini apa yang Kristus bilang semuanya, yang menurut kita susah sangat atau tidak masuk akal untuk mengasihi musuh atau apa, akan kita miliki kalau ada apa? Kristus dalam diri kita. Itu dia punya kunci. Udah, dan ini ya, semoga kita memiliki ini, saudara-saudara ya. Memiliki iman, memiliki roh, dan memiliki hadirat Kristus dalam diri kita. Tuhan akan segera datang kalau itu sudah ada dalam diri kita. Ini pelajaran untuk saya pribadi juga ya. Dan biarlah ini kita semua memiliki ini ya, saudara-saudara kita yang belajar saat ini, pun akan dengar pelajaran ini, atau dimanapun bisa memiliki pikiran Kristus ini. Mungkin ada yang tambahan lain dari saudara-saudara sebelum kita tutup. Mungkin ada pertanyaan atau sesuatu. Ya, silakan. Jadi kita jadi sempat berpikir ya untuk orang-orang yang kan ini kecurahan Roh Kudus itu kan dia bilang Ya. kita harus ini kan this is what we must have. Ini yang harus kita punya in order supaya kita bisa memiliki hadirat Kristus, agar kita memiliki kebenaran Kristus, agar kita menerima hujan akhir, agar kita dapat memberikan semuanya. Jadi ini udah ada order gitu loh. Pak, bagaimana orang-orang yang bisa present bring the loud cry, latter rain, yaitu menerima kebenaran Kristus, menerima kehadiran Kristus, dan kehadiran Kristus itu hanya dibawa dengan Roh Kudus. Nah, jadi kita berpikir gimana kalau orang-orang reject yang Holy Spirit itu gitu loh, maksudnya of course mereka nggak bilang oh kita reject, tapi in reality seperti begitu ya, yang menolak akan Roh Kudus, hanya Yesus dengan Bapa, Roh Kudus itu nggak ada. Jadi sebenarnya buat kita ya, maksudnya kayak sedih juga gitu loh, karena Tuhan kan mau semua orang diselamatkan. Tuhan mau umat-umat Tuhan bisa menerima kecurahan Roh Kudus gitu loh. Kalau kita menolak Roh Kudus itu gimana gitu ya untuk Tuhan bisa gunakan kita? Apakah saya bisa selamat atau bagaimana? Sebenarnya hanya Tuhan yang tahu. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan adalah kita bisa sigh and cry. Sigh and cry itu berdoa ya, dan memohon sama Tuhan untuk semua juga bisa diselamatkan gitu. Susah memang sepertinya, aduh harapannya itu di mana gitu ya. Tapi selama kita semua masih bernapas, saya masih bernapas, orang-orang di sana masih ada nafas hidup, itu harapan, hope itu selalu ada. Hanya Tuhan yang bekerja. Kita bisa menjadi sama seperti Daniel, intercessory prayer, atau apa ya, intercessory perantara ya, untuk berdoa kepada orang lain, menjadi perantara untuk Tuhan bekerja gitu. Dan bukan hanya bekerja untuk mereka, untuk kita semua, karena
Di saat kita sudah menerima kebenaran Kristus, Ellen White bilang, righteousness within harus di-reveal dengan righteousness without. Jadi tidak ada gunanya untuk hanya sekedar belajar teori menerima kebenaran Tuhan, terus kebenaran Tuhannya itu nggak ada gitu. Jadi kebenaran Tuhan atau karakter Tuhan juga itu salah satu adalah panjang sabar gitu ya. Jadi memang jelas juga untuk orang semua panjang sabar, kasih dinyatakan, mengasihi bukan hanya sesama kita yang mengasihi kita, tapi juga musuh kita atau orang yang tidak menyukai kita, dan juga mau selalu ada kerinduan untuk menolong orang lain. Karena di Yesus juga di Filipi 2 ayat 5 itu kan, let this mind be in you, pikiran Kristus itu sebelumnya itu adalah kita lebih mind orang, maksudnya lebih memikirkan orang lain dari diri kita sendiri gitu. That's the mind of Christ. Sama seperti Yesus, dia datang ke dunia ini, dia nggak bapa dengan anak, nggak pikir mereka kasih. Yesus datang ke dunia, Ellen White bilang mereka kasih surga ke kita, seluruh dunia ini alam semesta itu dipertaruhkan untuk kita. Itulah kasih Kristus gitu loh. Jadi, dan apakah Yesus mati kepada kita karena kita sudah kasih dulu sama dia, oh saya mengasihi Tuhan, saya menurut Tuhan, baru Tuhan datang untuk mati? Rasul Paulus bilang, while we yet sinner, he died for us. Sementara kita berdosa. Jadi itulah karakter Kristus, dan itu juga yang kita pacaran kepada orang. Mereka mau benci kita, kayak mereka mau kritik-kritik kita, kayak mereka mau bikin apa. If the love of Christ dwell in us, we don't care gitu loh. Kita hanya peduli bagaimana untuk mereka selamat gitu. We pray for them, apa yang mereka butuhkan kita kasih, apa yang mereka, nggak ada pikiran untuk balas kejahatan dengan kejahatan. Malah justru ada rasa kasihan. Tuhan, tolong selamatkan mereka, selamatkan kita juga gitu loh. Mungkin jangan kita juga berpikir we are all safe, we are all right gitu. Jadi nggak kita juga jangan berpikir seperti itu ya. Kita selalu andalkan Tuhan, biarkan pikiran Kristus di dalam diri kita, biarkanlah pengorbanan Kristus bisa menjadi kita, karena kita itu selfish gitu. Soalnya yang kita pikirkan adalah kita gitu loh. Bagaimana kita mau menyelamatkan orang yang membenci kita gitu. Itulah Yesus gitu lah ya. That's Jesus right there. That's the righteousness of Christ gitu. Jadi dengan mempelajari ini, biarlah pikiran Kristus dalam diri kita, biarlah kita lebih mengasihi, bukan hanya orang yang mengasihi kita, tapi orang-orang yang juga yang nggak mengasihi kita, biarlah the love of Christ bisa menjadi bagian kita juga. Oke, thank you, Li. Oke, terima kasih tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Jadi, ya silakan Tante Kori. Iya. Mau bilang terima kasih aja, Joy, tambah kekuatan buat hadapi masalah di rumah Tante Kori yang bagaimana menjadi tuan rumah yang baik. Ya. Tapi kadang-kadang telinga ini kadang-kadang mau bilang cuman manusia gitu. Tapi enggak mau juga saudara terputus ya. Dan puji Tuhan dia juga mau betah di sini. Tapi memang kakak yang satu bilang, Kor tegur aja, tegur. Waktu dia datang dari London, dia sempat tegur. Tapi dengan cara, aduh Marce, daripada nggak terganggu, orang bercerita nggak ada berdengar. Dengan cara balik begitu. Kendati orang so terganggu sebenarnya. Tapi, biar nggak apa-apa. Jadi itu. Dan sampai sekarang Tante Kori bergumul. Karena mereka kan pagi, siang, malam. Iya. Zoom-nya. Ya. Jadi terima kasih kekuatan dari bagaimana orang doakan aja kan. Cuman ya situasi juga kadang-kadang sama dengan hari Sabat kita suka mau ikut tapi keadaan tidak memungkinkan. Nah, jadi doakan supaya dengan cara Tuhan lah tetapi kita tetap damai. Amin. Karena sama Joy bilang orang kan mau orang semua selamat. Terima kasih Joy. Saya tambah kekuatan juga. Oke, Tuhan, thank you. Ya. Kita doakan terus Tante Kori. Ya. Jadi mungkin itu tujuannya juga kan tetap Kori supaya mau bisa dengar ya pekabaran mereka. Salah satu tujuan. Betul. Supaya mungkin Tante Kori bisa ya
Tapi nggak apa-apa tentu Kori, itu kita terus Ah, bawa dalam doa. Makanya ini Oke. kan pekabaran-pekabaran ini sebenarnya apa namanya, harusnya pekabaran itu bagaimana supaya Roh Kudus ini atau Roh Allah ini bisa membawa Kristus dalam pikiran kita sehingga kita bisa Ya, memiliki pikiran Kristus kan. Itu yang paling penting. Tetapi ini ya itu kita dalam. mau coba alihkan bagaimana kita mau bertentangan itu Roh Kudus itu siapa ini? Siapa ini Roh Kudus ini? Pribadi kah? Atau siapa? Jadi ini yang pelajaran yang tidak akan habis-habisnya. Bertahun-tahun belajar ini tentang Roh Kudus itu siapa dan mulai menyalahkan orang yang percaya Trinitas itu tidak akan habis ya. Jadi bukannya bagaimana kita belajar untuk bisa memiliki Roh Kudus, untuk memiliki pikiran Kristus, tetapi kita belajar tentang siapa itu Roh Kudus. Banyak sekali dia punya, waduh, dan itu akhirnya ketika kita tahu itu, terus apa dia punya manfaat? Apakah Roh Kudus ada dalam diri kita? Apakah kita menjadi rendah hati sama dengan Kristus? Tidak, justru menjadi apa? Sombong. Kalau kita sudah tahu tentang Roh Kudus itu siapa, akhirnya jadi bukan jadi rendah hati tapi menjadi lebih benar dari orang lain. Itu yang dia punya buahnya jadi seperti itu. Jadi kita bisa lihat ya dari buahnya, aduh ini ada suatu kesalahan di situ dan makanya kita doakan terus ya, kita doakan terus supaya mereka juga bisa tahu mana yang prioritas yang harus diketahui ya tentang Kristus itu atau Roh Kudus itu apa, dia punya perannya seperti apa supaya kita memiliki pikiran Kristus sehingga kita bisa menjadi terang. Justru ke kita salah, akhirnya kita bukan menjadi terang, tetapi menjadi suatu batu sandungan bagi orang lain. Iya, oke. Itulah yang mungkin ada lagi yang mau tambahkan sebelum kita tutup dalam doa. Halo Tante Kot, Iya, bisa iya, dengar? halo Joy. Oh iya, Iya, iya iya, kan. Jadi mungkin kita punya suggestion ya Tante Kot juga bawa dalam doa. Mungkin just iya. ping terus terang aja no. Oh, kita juga ada Zoom. Kalau nggak ada Zoom bisa nggak orang masing-masing besum gitu sendiri-sendiri. Jadi nggak perlu kencang-kencang supaya kita juga bisa ikut Zoom, Nana juga bisa ikut Zoom. Mungkin Ya, Tante Kori bisa bisa bilang begitu supaya ya, masing-masing bisa ikut Zoom sendiri gitu. Iya, lagi Suggestion aja. sementara dipertimbangkan karena dia kan mudah sekali tersinggung dan dia oh, mudah sekali eh, mudah marah. Makanya kayaknya tidak sesuai dengan kebenaran yang orang jalankan. Karena kalau salah bicara, nah dia kalau ya sorry ini ke dalam keluarga, tapi dia kalau tinggal di sini berarti ada sesuatu di sana ya. Karena di sana juga dibikin begitu, anaknya bilang, Alan bilang, aduh ada temen kan, jadi ditegur mama di kamar Jo mama dari, oh kamu kok ini mau di ngatur Firman. Nah dia datang tinggal di sini gitu. Eh, jadi Tante Kori juga ada berpikir bagaimana mau bilang, tapi kakak bilang biar Jo, kalau dia memang meraju Suni mau datang enggak apa-apa, supaya ada privacy Kuman Kori katanya gitu. Tapi Tante Kori udah pikir untuk hari Sabat ini, karena Sabat lalu untung Lali ada apa ya, ada Ribain Sadiki kan tadi, iya, iya. itu pelajaran Ada lalu. tentunya Jadi review. itu membawa kita juga, oh puji Tuhan. Dan karena ini penting sekali, penting. Hmm, buat Tante Kori ya. Tante Kori masih ada hal-hal yang harus diubah dengan pelajaran ini juga menegur Tante Kori. Ya, terima kasih untuk Ya, usulnya dan doa-doanya. Ya, ya, terima kasih. Ya. Tadi Pendeta Jeki mau tambahkan, silakan Pendeta sebelum kita. Ya, terima kasih Ya, kesempatannya. Saya mau balik ke pengalaman Yesus itu sendiri ya. ya, Jadi maksudnya kita kan dalam kehidupan sekarang sebenarnya dituntut ada perbuatan benar yang keluar dari kehidupan kita. Nah, ini kan beda tipis saja. ya, Itu perbuatan Yesus atau ya, perbuatan benar Kristus atau perbuatan benar kita sendiri kan begitu. ya, betul, Nah, betul. untuk mencoba mengerti bagaimana kebenaran Kristus yang ditampilkan, maka saya mau juga
menunjukkan bagaimana eh, dosa kita dimengerti oleh Yesus gitu. Jadi maksudnya supaya kita memang dibilang kan di dalam Kristus gitu. Ya. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Jadi untuk mengerti bagaimana kita di dalam Kristus, maka kita lihat dulu bagaimana Kristus di dalam kita. Kristus di dalam kita itu ketika dia menanggung dosa kita di kayu salib. Ketika Yesus disalibkan, dia menanggung dosa kita kan gitu. Jadi ketika Yesus disalib, mati disalib, Ya. kita ada di sana gitu. Kita ada di sana. Jadi kalau kita tidak ada di sana, di salib, berarti kita tidak mengerti, tidak memahami bahwa kematian kita lah yang ditanggung Yesus di kayu salib. Dan seperti itu. Ya. Dan kemudian kalau soal dosa-dosa, semua dosa Yesus mengerti gitu. Yang ada sekarang, yang kadang-kadang kita merasa bahwa dosa godaan sekarang lebih berat daripada godaan Yesus zaman dulu. Nah, sebenarnya kita nggak bisa membayangkan seperti begitu karena apa yang ditanggung Yesus di kayu salib itu adalah dosa kita. Jadi dia merasakan bagaimana pergumulan kita, gitu, pergumulan kita, dan dia menanggung dosa-dosa itu di kayu salib. Untuk mengerti bahwa Kristus di dalam kita gitu loh. Nah sekarang kita di dalam Kristus, di situ tadi penyerahan kita sepenuhnya. Ketika kita sudah mengerti bahwa di dalam kematian Kristus ada kita di sana, maka ketika kita di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, maka kita harus merasa bahwa Kristuslah yang menjalankan kehidupan kita ini. Kristus yang menjalankannya. Karena Kristus yang menjalankannya, maka kalau ada perbuatan benar, maka jangan pernah kita katakan bahwa itu perbuatan benar kita. Jangan ambil kredit, ya kalau saya selalu ambil kredit, ambil kemuliaan bagi diri kita dan lain sebagainya. Dan disitulah kemudian yang menjadikan diri kita rendah hati. Untuk apa berdebat? Kemukakan saja kebenaran itu kan gitu. Ya. Ungkapkan saja kebenaran itu. Kalau kebenaran itu diungkapkan, biarlah kebenaran itu sendiri yang mengambil tempat kepada hati orang tersebut. Ya. Kalau hati orang tersebut menolak, ya itu dirinya yang menolak. Jangan kita yang tersinggung. Ya. Seperti itu. Jadi ya biarkan saja, ungkapkan saja kebenaran, karena ketika kita tersinggung, itu kita merasa bahwa itu yang kita ungkapkan adalah kebenaran kita. Jadi sekali lagi, biarlah kita memahami bahwa Kristus di dalam kita ketika dia sudah menanggung dosa-dosa kita dan juga mati di kayu salib. Dan setelah kita terima dengan iman ini juga, kita harus terima dengan iman juga bahwa di dalam Kristus kita ciptaan yang baru, sehingga kehidupan yang kita hidupi, yang kita jalankan, itu adalah kehidupan benarnya Kristus. Dan kita ingat juga bahwa pohon yang tidak baik tidak mungkin mengeluarkan buah yang baik. Jadi kalau kita ciptaan baru, maka kita sudah memiliki benih yang baru, maka tumbuhan yang baru ini adalah di dalam Kristus, maka buah yang dihasilkan itu bukan buah perbuatan kita, tapi itu adalah buah perbuatan Kristus yang kita kenal dengan buah roh. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, puji Tuhan ya. Itulah ya, buah-buah roh inilah yang pasti pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik ya. Ini dan tidak mungkin pohon mangga bisa menghasilkan buah manggis ya. Tentu buah mangga menghasilkan pohon mangga menghasilkan buah mangga. Jadi
hanya Kristus yang bisa menghasilkan buah-buah rohnya ya, buah-buah roh. Itulah yang bisa kita lihat ya. Jadi kalau masih dari diri sendiri, pasti buah-buah sendiri akan muncul yang kita bisa lihat. Dan itu bukan menjadi terang, justru kadang-kadang bisa menjadi batu sandungan kalau dari kita sendiri, yang buah-buah yang dari kita sendiri yang terlihat ya. Makanya ini sangat penting sekali bagaimana kita apa bisa memiliki Kristus dalam diri kita. Oke, mungkin ada lagi sebelum kita mau tutup dalam doa, saudara-saudara. Oke, kalau tidak ada, puji Halo Tuhan. Lali, Oh ya, silakan. halo. Ya, silakan. Ini cuman sekedar info aja. Ya. Karena ada Zoom ini linknya Tante Kori udah kirim tanpa izin ya. Tante Kori sudah kirim ke saudara-saudara karena sering orang berbicara tentang kebenaran, tentang iman dan segalanya. Tante Kori mau terangkan, jadi Tante Kori undang untuk masuk di Zoom ini. Sekarang ada tuh Oma Eti Teguh, Oh iya. so masuk, kita lihat. Oh iya. Jadi ada orang tua kita yang di Jakarta. Oh Mudah-mudahan iya. akan ikut terus ya. Selamat Oke. selamat masuk ya, itu aja. Iya. Sorry kita tanpa izin, ada juga Sieni Malonda, ada beberapa teman yang suka bicara tentang firman, kita kasih masuk. Ya, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Iya, selamat datang Ibu Greti ya. Jadi pelajaran kita sudah selesai, tapi nanti kita akan upload di YouTube. Jadi bisa lihat dari awal ya dia punya pembahasan. Dan ya ini cukup panjang ya, ini dia punya pembahasan. Jadi kalau memang rindu untuk belajar, bisa nanti kita share dia punya link di YouTube supaya bisa lihat dari awal, supaya kita bisa mengerti pelajaran ini dengan baik. Dengan pertolongan Tuhan saja ya. Baik, terima kasih Tante Kori. Kita akan tutup dalam doa. Kita punya pelajaran untuk hari ini.